Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran IPA bersama Bu Mulia. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi kita minggu kemarin. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan gymnospermae, tumbuhan lumut, dan paku. Dan ditambah kita akan membahas teknologi pada perkembangbiakan tumbuhan. Oke, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ditonton sampai habis videonya. Jangan di-skip. Oke, pada pertemuan ini kita akan bahas lebih mendetail mengenai perkembangbiakan generatif pada tumbuhan gymnospermae, lumut, dan paku nih. Minggu kemarin kita sudah bahas bahwa tumbuhan itu dibagi nih menjadi beberapa bagian. Ini kingdom plantae, kingdom tumbuhan. Ada yang nanti dibagi menjadi tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji ini dibagi lagi, ada yang tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Minggu kemarin kita sudah bahas mengenai tumbuhan yang angiospermae. Jadi anak-anak yang masih belum ingat, masih belum paham bisa ditonton kembali videonya. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai tumbuhan gymnospermae. Kemarin telah kita bahas bahwa pada tumbuhan angiospermae mereka itu memiliki bunga. Jadi nanti di dalam bunganya mereka memiliki ada yang namanya benang sari, kemudian ada yang namanya ini putik yang berisi sel telur. Jadi nanti akan terjadi penyerbukan dengan jatuhnya serbuk sari ke kepala putih, kemudian akan terjadi pembuahan. Jadi serbuk sarinya ini inti selnya akan masuk ke dalam bakal biji yang ada di putik tersebut. Terjadinya pembuahan ini akan menghasilkan calon individu baru dalam bentuk biji. Sedangkan bagian luarnya ini akan berkembang menjadi buah. Kemudian bijinya ini akan bisa berkecambah lagi dan membentuk tumbuhan yang baru. Pada tumbuhan angiospermae, dia itu terjadi 2 kali pembuahan. Pembuahan pertama yaitu inti generatif 1 itu akan membuahi sel telur. Itu nanti akan menghasilkan zigot atau calon anaknya. Ya, sedangkan pembuahan kedua, inti generatif 2-nya ini akan membuahi inti kandung lembaga yang warna biru ini dan akan menghasilkan endosperm atau cadangan makanan. Makanya disebut dengan pembuahan ganda karena pembuahannya terjadi 2 kali. Kita akan bahas mengenai tumbuhan gymnospermae yaitu tumbuhan berbiji terbuka. Pada tumbuhan gymnospermae, tumbuhan ini tidak memiliki daging buah, jadi bijinya tersebut terbuka dan tidak memiliki bunga. Tumbuhan gymnospermae ini hanya beberapa, contohnya adalah pakis haji, ginkgo biloba, melinjo, dan pinus. Alat reproduksi seksual atau generatif mereka itu bukan bunga, tetapi disebut dengan runjung atau strobilus. Strobilus betina akan menghasilkan sel telur, sedangkan strobilus jantan akan menghasilkan sel sperma. Selanjutnya, ini contoh strobilus pada tumbuhan pinus. Jadi bentuk ini ya, strobilusnya bentuknya seperti ini. Ini strobilus betinanya dan ini strobilus jantannya. Sedangkan kalau misalnya dalam tanaman pakis haji, ini male ini jantan maksudnya ya, ini strobilus jantan dan female ini adalah strobilus betinanya. Kemudian pada tumbuhan pinus, strobilus jantan dan betina itu terdapat dalam satu pohon. Jadi kita bisa menemukan dua-duanya dalam satu pohon. Sedangkan pada tumbuhan pakis haji, tumbuhan strobilus jantan dan strobilus betinanya itu terdapat pada pohon yang berbeda. Jadi penyerbukannya agak lumayan susah nih dibandingkan dengan yang ini. Kalau ini kan langsung nih dari strobilus jantan melakukan penyerbukan ke strobilus betina. Sedangkan pada tumbuhan pakis haji agak berbeda karena dia berbeda pohon, jadi penyerbukannya nanti akan berlangsung dari pohon yang satu ke pohon yang lain seperti itu. Untuk reproduksi vegetatifnya itu ada beberapa contoh seperti bulbil pada pakis haji. Ini contohnya, bagian bawahnya nanti ini bisa ditanam untuk menjadi individu baru.
Ada lagi contoh lainnya itu tunas akar. Jadi akarnya nanti bertunas, ini pada tanaman pinus. Jadi kalau dipotong, ini sudah jadi tumbuhan yang baru. Kita itu sudah membahas Angiospermae dan Gymnospermae. Nah, tetapi kita belum membahas yang dua ini. Sebenarnya apa bedanya sih kenapa tumbuhan lumut dan paku itu dibedakan dengan tumbuhan yang ini? Karena mereka itu belum memiliki biji. Jadi spermatofita ini adalah tumbuhan berbiji, sedangkan tumbuhan lumut dan tumbuhan paku mereka belum memiliki biji. Nah, tetapi tumbuhan lumut dan paku ini mereka itu berkembang biak dengan spora. Jadi mereka tidak memiliki biji dan mereka juga tidak memiliki bunga. Seperti itu. Namun demikian tumbuhan paku dan lumut juga dapat menghasilkan sel kelamin nih dalam perkembangbiakannya. Bukan cuma seperti bunga yang punya benang sari dan putik ya, tetapi mereka punya juga. Ada yang nanti disebut dengan archegonium, ada juga disebut dengan antheridium. Kalau archegonium itu akan menghasilkan sel telur, sedangkan antheridium itu akan menghasilkan sel sperma nantinya. Nah, ini contohnya, ini adalah tumbuhan lumut, ini adalah antheridiumnya, dan ini adalah archegoniumnya. Jadi ini bagian lembaran lumut, ini ada bagian yang di atasnya nanti ya. Jadi ini sel kelamin jantannya, dan ini sel kelamin betinanya. Seperti itu juga untuk tumbuhan paku. Pada tumbuhan paku, dia nanti ada paku itu yang berbentuk lembaran. Jadi kalau yang biasanya kita lihat pakunya seperti ini, nanti ada dalam suatu tahap perkembangbiakan mereka ada bentuknya yang seperti ini. Ya, ini ada nanti bagian sebelah sininya adalah si antheridiumnya, sedangkan bagian di sini adalah archegonium. Jadi nanti akan penyerbukan mereka dari si antheridium menuju archegonium. Sama juga seperti ini, jadi dari antheridiumnya menuju archegoniumnya. Dengan demikian, tumbuhan paku dan tumbuhan lumut bisa melaksanakan perkembangbiakan nih secara generatif. Nah, kita akan bahas perkembangbiakan vegetatifnya lagi pada lumut dan paku. Yang pertama, pada paku terlebih dahulu. Jadi paku itu bisa berkembang biak vegetatif tanpa kawin dengan cara stolon atau rizom. Jadi nanti akarnya menjalar seperti lengkuas ya. Menjalar, nanti kalau kita potong dia tumbuh bagian yang baru seperti itu. Jadi ini sudah jadi individu baru. Sedangkan untuk lumut itu reproduksi seksualnya dengan cara gema namanya nanti. Jadi bagian yang di sininya itu membentuk individu baru. Atau bisa juga dengan fragmentasi, dia belah badannya seperti ini dan ini bisa menjadi individu baru. Oke, yang terakhir kita bahas teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama ada yang namanya hidroponik. Nah, jadi kata-kata hidro kita sudah sering dengar. Hidro ini artinya air. Jadi ini merupakan cara menanam tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air tanpa menggunakan tanah. Jadi kalau biasanya kita menanam sesuatu itu dengan tanah kan, kalau ini dengan air. Jadi langsung nih pupuknya langsung dimasukkan ke airnya ini tanpa kita menggunakan tanah nantinya. Jadi ini banyak digunakan sekarang dan menghasilkan hasil yang lebih bagus nih. Ilmuwan menemukan bahwa tumbuhan menyerap nutrisi yang penting dalam bentuk ion-ion yang terlarut dalam air. Contoh tanaman yang bisa ditanam itu adalah tanaman-tanaman darat seperti paprika, tomat, timun, terong, dan selada. Yang kedua ada yang namanya vertikultur. Kalau dari gambarnya gimana nih? Di sini karena semakin sedikitnya lahan, itu orang tuh menanam bukan memanjang ke bawah ya, mendatar ya, tetapi ke atas. Nah, jadi nanti supaya semakin banyak yang bisa ditanam. Ini adalah metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat untuk daerah perkotaan dan lahan terbatas nih. Jadi banyak nih kalau misalnya kita lihat dalam satu ininya saja sudah berapa yang bisa ditanam. Jadi sangat-sangat efektif sekali dibanding cara menanam yang biasa.
Yang ketiga ini lebih modern, namanya kultur jaringan. Kultur jaringan ini adalah suatu metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel, jaringan, dan organ. Nanti dia itu bagian tanaman yang telah diambil selanjutnya ditumbuhkan dalam kondisi steril pada medium yang mengandung nutrisi dan zat pengatur tumbuh atau hormon. Bagian tanaman akan dapat memperbanyak diri dan berkembang menjadi tanaman yang memiliki organ lengkap yaitu akar, batang, dan daun. Jadi ini bagaimana secara sederhananya. Jadi biasanya kalau kita nanam tanaman itu kan dari akar atau dari bijinya seperti itu ya. Kalau ini bisa saja kita ambil bagian tanaman itu bisa satu sel kecil saja atau bisa satu daun saja, itu bisa dia menjadi individu baru. Jadi ini sangat-sangat bagus tekniknya. Tetapi teknik ini tuh harus dalam keadaan yang benar-benar steril, yang benar-benar cukup nutrisinya supaya dia bisa menghidupkan menjadi organisme baru. Biasanya ini ditanam untuk menghasilkan individu dalam jumlah banyak dalam waktu yang cepat dan digunakan untuk perbanyakan tanaman yang susah sekali dibudidayakan. Jadi ini nih, bisa kita lihat nih, dari bagian kecilnya saja bisa menjadi individu baru seperti ini. Bisa tumbuh jadi individu baru. Oke, di sini Ibu akan memberikan tugas. Ibu akan jelaskan cara pengerjaannya. Yang pertama, anak-anak nanti gambarkan atau print gambar yang nanti Ibu akan berikan. Boleh digambar atau di print, tetapi nilainya lebih bagus kalau anak-anak gambar nantinya. Oke, yang kedua yaitu anak-anak tempelkan pada kardus gambar tersebut dan nanti anak-anak jelaskan mekanisme pembuahan pada tanaman Angiospermae. Jadi anak-anak gambarkan terlebih dahulu ya. Ini Ibu tidak menyuruh anak-anak memprint. Nantinya kurang duit atau bagaimana, anak-anak bisa pilihannya itu menggambar. Jadi ini gambar yang pertama, anak-anak jelaskan seperti yang Ibu jelaskan tadi. Bagaimana caranya dari mulai dia itu terjadi penyerbukan, pembuahan, nanti berkecambah jadi individu baru kembali. Gambar kedua yang harus di-print yaitu gambar ini. Jadi ini adalah bakal biji dari tumbuhan Angiospermae. Jadi ini ada bagian-bagiannya, anak-anak harus jelaskan semuanya. Ini adalah bulu serbuk sari yang nanti akan masuk ke putik. Jadi pada bulu serbuk sari ini ada 3 inti. Ada yang pertama inti vegetatif, kemudian inti generatif 1 dan inti generatif 2. Sedangkan pada bakal biji ini ada 8 buah inti, yaitu ada 2 inti sinergit, 1 sel telur, 2 inti kandung lembaga sekunder, dan 3 antipoda. Kemudian anak-anak di sini akan jelaskan pembuahan yang terjadi. Jadi pembuahan yang pertama itu terjadi antara inti generatif 1 membuahi sel telur. Dia akan menghasilkan zigot, sedangkan inti generatif 2 nanti akan membuahi inti kandung lembaga sekunder itu akan menghasilkan endosperm atau cadangan makanan. Sedangkan inti vegetatif ini hanya pembuka jalan, jadi dia akan membukakan jalan ke sini. Jadi yang berguna nanti adalah inti generatif 1 dan inti generatif 2. Ya, jadi ini anak-anak nanti jelaskan semuanya. Ini nanti ditulis di kertasnya juga ya. Oke, anak-anak semangat semuanya, semangat belajar walaupun masih PJJ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.